Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Al-ghadab miftahu kulli syarrin. Marah adalah kuncinya segala kejelekan. Sebab marah akan timbul kerusakan. Akibat marah putus tali persaudaraan. Jika kita marah akan keluar kata-kata syaitan. Bahkan jika kita marah, wajah kita menjadi seram buram. Ikhwani rahimakumullah, tahanlah amarah kita. Jangan mudah untuk meluapkan amarah kita. Jika kita bisa menahan tersebut dan tidak meluapkannya, maka kita akan mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Falakal jannah, maka bagimu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sebuah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, bahwa di dalam keseharian kita, ketika kita mendapatkan suatu masalah, maka kita harus bisa menjaga diri kita untuk tidak marah, karena itu pun merupakan wasiat dari Rasulullah SAW, yang ketika itu Rasulullah dimintai wasiat oleh sahabatnya. Ya Rasulullah, ausini, berikanlah saya nasihat. Lalu Rasulullah SAW menjawab, la taghdab, jangan marah. Dia minta lagi, ya Rasulullah, ausini, berikan saya nasihat. Rasulullah pun menjawab dengan perkataan yang sama, la taghdab, janganlah kamu marah. Masya Allah. Oleh karena itu, marilah kita jaga diri kita, jangan mudah marah, apalagi sampai meluapkan amarah kita yang akan menimbulkan kejelekan, kerusakan, yang memutus tali persaudaraan dan lain sebagainya. Bahkan justru sebaliknya, marilah kita menjadi seorang yang pemaaf, karena orang yang pemaaf adalah seorang yang mulia, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan. Tidaklah seorang hamba dijadikan seorang yang pemaaf kecuali itu menjadi sebuah kemuliaan. Hadirin ikhwani rahimakumullah, sebuah kisah singkat dari Rasulullah SAW. Ketika itu ada seorang Arab Badui yang datang masuk ke dalam masjid. Lalu tiba-tiba Arab Badui itu malah buang air kecil di pojokan masjid. Naudzubillah. Lalu apa yang terjadi? Sebagian sahabat ada yang marah. Bahkan ada sebagian sahabat yang ingin atau berniat untuk memukulinya. Tapi Rasulullah SAW melarangnya. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk mengambil air lalu membersihkannya. Lalu Rasulullah memanggil orang tersebut, diberikan dia nasihat, lalu dimaafkannya, dan dipersilakan orang Badui tersebut untuk pulang. Ikhwani rahimakumullah, sebuah cerita singkat tapi sangat padat. Bagaimana ketika suatu hal yang sangat tidak lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang seharusnya menjadi sebuah kewajaran apabila kita memunculkan kemarahan kita karena suatu perkara yang sangat ganjal di tengah-tengah masyarakat. Tapi Rasulullah SAW tidak melakukan marah, tidak menunjukkan kemarahannya. Justru Rasulullah memberikan maaf dan menasihatinya. Ini sebuah contoh bahwa ketika kita
melihat sebuah kesalahan, baik kesalahan itu terhadap diri kita atau mungkin kepada orang lain, atau kesalahan yang terjadi terhadap kemaslahatan orang lain, maka kita harus lihat dulu apa sebab, bagaimana itu bisa terjadi. Tentunya Rasulullah SAW ketika itu tahu bahwa orang Arab Baduy ini adalah orang Arab yang bodoh, tidak tahu agama, tidak tahu kebersihan, tidak tahu sopan santun, sehingga walaupun jika dimarahi bukan menimbulkan kemaslahatan, justru akan lebih membuat kerusakan. Ikhwani rahimakumullah. Oleh karena itu, jagalah amarah kita. Jangan sampai sekali-kali kita meluapkan amarah kita. Karena jika kita sampai meluapkan amarah kita, tidak lain yang akan timbul adalah kerusakan. Bahkan di tengah bulan puasa seperti ini, perlu kita ingat bersama bahwa jika kita marah dan meluapkan kemarahan, sedangkan kita sedang berpuasa, maka itu bisa menjadi berkurangnya pahala kita. Apalagi ketika kita marah sampai mengeluarkan kata-kata kotor, sampai mencaci maki, ya, dan lain sebagainya, itu sudah jelas. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, man lam yada qawla zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amuhu wa syarabuhu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, ya, perkataan dusta, perkataan jelek, ya, mencaci maki, menggunjing dan lain sebagainya, maka Allah tidak ada hajat baginya, tidak ada hajat kepadanya di dalam dia meninggalkan minum, di dalam dia meninggalkan lapar dan haus. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyampaikan betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak lain puasanya tersebut hanya menahan lapar dan haus. Tidak ada bekas, tidak ada pahala baginya. Itu dia. Karena puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu. Menahan nafsu yang jelek. Dari mata kita juga harus puasa. Lidah kita juga harus puasa. Telinga kita juga harus berpuasa. Tangan dan kaki kita juga harus berpuasa. Dari apa? Dari hal-hal yang jelek. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita untuk bisa menjaga amarah kita? Al-Imam Ghazali, Qutbul Ulum, beliau menjelaskan ada dua cara untuk kita bisa menahan amarah. Yang pertama dengan ilmu. Bagaimana kita menahan amarah dengan ilmu? Dengan ilmu kita menahan amarah. Kita berpikir, kita berpikir dan terus memikirkan bagaimana besarnya keutamaan orang yang bisa menjaga amarah. Bagaimana besarnya keutamaan orang yang pemaaf, murah hati, murah senyum. Kita pikirkan, ya Allah, begitu besar pahala yang kau berikan, keutamaan yang kau berikan kepada orang yang pemaaf. Kita berpikir lagi, betapa besarnya akibat apabila kita marah. Betapa besarnya kerusakan akibat apabila kita marah. Apabila kita meluapkan kemarahan kita, bisa jadi kita akan membanting sesuatu. Bisa jadi kita akan mengeluarkan kata-kata kotor, keji, ya, menjelek-jelekkan saudara kita. Maka kita berpikir,
Bila kita melakukan itu, maka akan dosa-dosa dan dosa yang akan kita dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita juga dengan ilmu kita berpikir, coba bayangkan apabila kita marah, wajah kita seperti apa. Wah, jelek pokoknya ya. Kalau orang udah marah tuh pokoknya jelek wajahnya. Yang tadinya ganteng marah, jelek jadi jelek. Apalagi yang orang yang kurang ganteng marah, maka akan semakin enggak ganteng. Oleh karena itu, tahan amarah dengan ilmu kita, berpikir, ya, ingat-ingat kembali, sering baca hadis, ya, tentang bagaimana akibat marah, bagaimana keutamaan marah. Itu satu. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, bagaimana kita bisa menjaga marah kita, yaitu dengan amal, ya, dengan amal. Ingat, ketika kita sedang berhadapan sesuatu yang salah, jangan marah dulu. Istighfar kita meminta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Kemudian kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat marah. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus kita ungkapkan kata-kata itu dengan lisan kita dan dengan hati kita penuh dengan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dengan perkataan tersebut hati kita masih gundah, masih ingin mengeluarkan kemarahan, coba kita duduk. Apabila ketika marah kita dalam keadaan berdiri. Jika dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk masih ingin marah, coba kita tiduran, berbaring. Jika masih juga ingin melakukan kemarahan, coba ambil air wudhu. Ambil air wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Itulah yang dimaksud oleh Al-Imam Ghazali, menahan amarah dengan amal. Insya Allah, apabila kita bisa melakukan 2 hal tadi, ilmu dan amal, maka kita bisa menjadi orang yang bisa menahan amarah. Bahkan bisa jadi kita menjadi orang yang pemaaf, orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekali lagi, la taghdab, jangan marah. Jangan marah dan jangan mudah marah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang pemaaf dan orang yang tidak pemarah. Demikian mungkin kiranya sedikit dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini adalah khusus buat saya sendiri, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada kesalahan. Mohon maaf lahir batin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.